Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Panglima Tani. Di video kesempatan sore ini saya akan mereview kembali tanaman cabai Shiostavi saya yang pada saat ini sudah berumur sekitar 39 HST. Ini penampakannya. Di musim kemarau ini memang ada sedikit hambatan berupa kurangnya air ataupun serangan hama. Ini karena beberapa hari agak saya tinggalkan, kemudian tidak saya fokus pada pemanenan tanaman padi, lanjut ke pengeringannya dan membersihkan sisa-sisa jerami di area di sebelahnya ini. Jadi belum sempat untuk fokus merawat tanaman cabai saya. Di kesempatan hari ini saya tidak akan mereview insektisida ataupun nutrisi. Saya hanya akan bercerita tentang pentingnya pengairan di masa kemarau. Untuk budidaya tanaman cabai itu memang di musim kemarau lebih tepatnya itu memang sangat-sangat vital keberadaan air tersebut. Karena ini saya praktekkan langsung di lahan saya ini. Ini baru 2 hari atau 3 hari berturut-turut saya airi. Karena sebelumnya interval 1 minggu itu tidak saya lakukan pengairan. Akibatnya banyak calon bunga yang gugur, daun mengalami kerontokan karena yaitu kurangnya air. Dan lagi pula di lahan saya ini sekitar 1 minggu belum saya lakukan penyepraian, mengingat di siang atau di pagi hari itu angin bertiup sangat kencang sekali, jadi akan mengurangi efektivitas daripada penggunaan nutrisi maupun insektisida yang saya spraykan. Ini rencana besok pagi mau saya lakukan penyepraian. Sudah muncul nih calon-calon buahnya. Ini view-nya seperti ini. Di banyak daerah di sekitar saya mengamati cabai Shiostavi ada yang setengah jalan ditinggalkan. Dalam artian karena ini serangan dari padi. Karena padi banyak yang dipanen, akhirnya ada insek maupun hewan-hewan hama itu beralih ke tanaman cabai. Jadinya kalau tidak siap, kalau tidak antisipasi dengan baik, cabai akan menjadi rusak karena terserang insektisida tadi. Nah ini ya alhamdulillah di tempat saya, di lahan saya ini agak terkendali. Namun itu saya nggak boleh ceroboh, karena 1 minggu saya tinggal agak melambat pertumbuhannya. Sudah dari kemarin fokus saya rawat supaya kembali dalam masa yang optimal lagi. Ini besok saya spray. Ini tadi mau saya bawakan nutrisi yang saya bawa, kelupaan. Besok saya akan melakukan penyepraian. Saya spillkan bahan-bahannya. Yang pertama Ambition pasti ZPT, yang kedua MKP dari Pak Tani, kandungannya fosfat dan kalium. Untuk MKP tidak ada nitrogennya karena peruntukannya untuk fase generatif. Kalau tidak salah 46 kandungan fosfatnya kalau nggak salah, dan kandungan kaliumnya 53%. Kalau tidak ya terbalik lah, seingat saya segitu. Dan nanti saya tambah juga ini dari Maxi Agri, produk dari Maxi Agri, yaitu untuk spesialis daun.
itu ya bisa dikatakan untuk masa vegetatif di mana masih ada kandungan nitrogennya tinggi. Kalau saya lihat kemarin di kemasannya ada sekitar 30 untuk N-nya. Ini saya masih belum terlalu berani memberi unsur nitrogen karena cuacanya dibilang kemarau basah. Nanti takutnya kalau saya kasih nitrogen terlalu tinggi terus tiba-tiba kering, saya khawatirkan itu akan drop kondisi tanaman cabenya. Saya pernah mendapat masukan dari kawan saya yang petani cabai juga, kalau semakin tinggi unsur nitrogen itu akan membuat hama itu semakin menghampiri. Ibarat kata makanan itu terlalu lezat, baunya itu menyengat. Memang kalau tumbuhan itu tinggi nitrogennya, terlihat hijau, ranum, itu mengundang mikroorganisme atau hama-hama itu akan hinggap di tanaman itu. Jadi ini sebisa mungkin saya kontrol untuk pemakaian nitrogennya. Dikhawatirkan yaitu semakin ranum, semakin hijau akan mengundang hama-hama itu untuk datang ke tanaman cabai saya. Tidak lupa besok juga saya berikan inseknya. Kali ini untuk giliran insek samit berbahan antipiridabin, karena saya tadi melihat ada indikasi tungau di 1-2 pohonnya. Tungau. Nah, kembali lagi nih, sudah mulai figur. Angin bertiup sangat kencang sekali. Saya takutkan rebah ini kalau tidak segera dikasih ajir, karena banyak yang harus diurus di lahan pertanian, jadi belum bisa terlalu fokus. Ini pun bekas padi akan traktor kemudian dirapikan untuk ditanami kacang tanah. Jadi sebisa mungkin mengatur waktu, membagi waktu untuk tanaman cabai juga ini. Demikian saja yang bisa saya bagikan pada sore hari ini, karena waktu juga sudah mulai senja menuju maghrib. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan sholat maghrib. Untuk sementara sebegitu dulu, kita sambung di video selanjutnya. Tetap pantau channel Panglima Tani. Jangan lupa komen, like, dan subscribe demi kemajuan pertanian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.